saya sudah terbiasa makan enak, jawabannya gitu. Langsung sakal suami ini berodok, Pak. Suami ini nangis, Pak. Begitu selama besarnya rasa syukur kepada suaminya hingga menutupi apa, bukan aib gitu ya, menjaga kehormatan suaminya. Nanti sampai mau tuanin nang sing lanang, alhamdulillah kamu menantu yang baik, telah mencukupi kehidupan anakku, sehingga makan seperti ini pun sudah terbiasa. Padahal betina makan kacang. Dan perlu diingat, penghuni neraka besok itu kebanyakan perempuan. Salah satu asbabnya adalah karena tidak pandai bersyukur pada suaminya. Jadi sekali lagi, tugas yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah bersyukur. Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Hanya saja lah ini, bagaimana aturan yang dibenarkan agama sebagai wujud terima kasih atas segala karunia yang diterima. Nah, ini Pak. Ketahuilah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak cukup kalau hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maksud alhamdulillah bukan maksud itu juga merupakan ungkapan rasa syukur, tapi tidak cukup berhenti hanya di situ. Dari sejumlah keterangan yang didapat dari berbagai literatur, setidaknya ada 3 cara mengungkapkan syukur sebagai berikut. Yang pertama adalah bersyukur melalui lisan kita, mengapresiasi syukur lewat lisan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus dilakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik. Coba bagi sampai praktek, setiap kali menerima nikmat, setiap kali melakukan kegiatan atau aktivitas dengan rasa syukur. Contohnya Pak, bangun tidur Pak, doa dia kan alhamdulillah. Bangun tidur tek langsung alhamdulillah. Napa niku rasa syukur. Tapi secara langsung kalau kita telaah, kita ini mengawali kegiatan, mengawali hari itu pun dengan rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Coba tiap aktivitas, jenengan tiap dahar bismillah, setiap puluhan tidur alhamdulillah, ya Allah sangat enak. Dan dengan perkara lisan ini Pak ya, ini ada ujiannya, ada ujian lisan manusia dan jalan kesabaran. Nah ini subtemanya ini. Karena lisan ini lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada belati. Dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari orang yang lisannya tajam, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ucapan mereka bisa melukai, merendahkan, bahkan memancing emosi. Namun disitulah letak ujian kita. Apakah kita mengikuti hawa nafsu untuk membalas,
atau memilih jalan yang diridhai Allah. Masya Allah. Siap. Di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hadain jamila, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau lisan tidak pandai mengucapkan syukur, tidak pandai berzikir kepada Allah SWT, cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti itu. Ayat ini mengajarkan dua sikap sabar dan menjauhi dengan cara yang baik. Sabar bukan berarti lemah, tapi menahan diri dari membalas keburukan dengan keburukan. Keluarkan bisa memperpanjang masalah dan mengotori hati yang kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, orang kuat bukanlah yang menang dalam berbuat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Marah itu jelas lisane wis mau gak karu-karuan. Kebun binatang sok-sok metu kabeh. Makanya salah satu penyebab seseorang masuk neraka adalah lisannya. Dan saiki kita tambah dan jarinya. Itu hati-hati. Ya kan? Ketikan di medsos itu hati-hati. Ya, jadi itu perkara lisan itu juga sangat penting. Jika gangguan terus berlanjut, maka menjauh dan pilihan yang bijak. Menjauh adalah pilihan yang bijak. Nah ini, terutama mama ini yang biasa menemui majelis rasan-rasan. Ya. Nah, untuk majelis rasan-rasan dirungokno, dinikmati, apa dihindari. Nah itu. Lo nek gosipe wapi yo ngrungokno sih. Lo memang enak Pak. Orang gibah itu penak. Sampai tiba-tiba makan daging ya. Makan daging tapi bangke ini sama bangke ini dulure dhewe. Daging enak apa mboten? Enak daging. Ya. Tapi bangke sama bangke dulure dhewe sing diomongno, sing dirasani. Jadi kejadian jika terus menerus maka berlanjut, maka menjauh adalah pilihan yang bijak. Di dunia maya cukup tinggalkan atau blokir. Di dunia nyata jauhi tanpa menyimpan dendam. Ini bukan lari, tapi menjaga hati agar tetap bersih. Syukur-syukur bisa mengingatkan. Wis iki ojo ngomong-ngomong yo, ngomong iki ae lho. Resepe yo enak. Iya kan? Dialihkan dari yang gibah ke tidak gibah. Oh gibah sekarang bukan hanya melanda emak-emak, bapak-bapak pun sok gibah melalui medsos, gibah waduh. Iya Pak. Jadi ingat, setiap ucapan akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan membalas semua hal, tapi menjaga diri agar tetap di jalan yang benar. Jadi lisan kita, kalau kita tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah, tidak kita gunakan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu tidak sibukkan dengan kebaikan, kamu akan disibukkan dengan kebatilan, kemaksiatan. Iya.